Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanilul Asri dengan NIM 2009237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai submarine cable telegeography, map, dan IP versi 4. Yang pertama ada pengertian. Submarine cable telegeography adalah susunan kabel bawah laut yang dimanfaatkan untuk membawa informasi telekomunikasi melintasi bentangan benua dan laut yang memiliki stasiun darat. Kabel bawah laut memiliki peran besar dalam sejarah jaringan interkoneksi dunia yang membawa 99% lalu lintas terjadinya komunikasi internasional dan teknologi kabel bawah laut yang menggunakan teknologi kabel serat optik yang berlapis-lapis, sehingga bentuknya sangat besar. Tentunya itu untuk menghindari terjadinya konsleting akibat air laut. Kabel serat optik sendiri dikembangkan pada tahun 1980. Nah, pada kabel modern ini, serat optik intinya akan dilindungi oleh beberapa lapisan, tergantung pada kedalaman lautnya. Menurut Geography sendiri, sebanyak 426 kabel bawah laut melintasi di seluruh dunia yang dibangun tersebut telah beroperasi secara mendunia pada tahun 2018. Nah, selanjutnya adapun parameter ketika pemasangan kabel optik di bawah laut dilakukan, yaitu yang pertama, kedalaman dasar laut. Nah, kedalaman dasar laut ini tentunya akan disurvei terlebih dahulu, di mana kedalamannya mencapai 1 sampai 3 meter itu ketika di tempat yang berdekatan dengan pantai. Nah, mengapa demikian? Karena itu untuk menghindari dari terjadinya aktivitas laut seperti jangkar atau terumbu karang yang dapat merusak kabel bawah laut. Yang kedua ada kedalaman pemasangan kabel di dasar laut. Nah, itu disesuaikan juga dengan kedalaman laut yang tadi disebutkan di poin yang pertama. Nah, yang ketiga ada persyaratan khusus sesuai metode penanaman kabel. Nah, penanaman kabel sendiri ini dilakukan oleh kapal yang disebut ship cable. Nah, biasanya ini dipasang selama 1 sampai 2 kilometer per harinya. Nah, yang keempat, suhu di sekitar lingkungan dasar laut dan darat. Nah, tentunya suhu di sekitar lingkungan dasar laut dan darat juga berpengaruh kepada pemasangan kabel optik di bawah laut, yaitu untuk menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan kabel bawah laut. Yang kelima ada panjang kabel di bawah laut. Nah, di sini disesuaikan dengan aliran panjang kabelnya sendiri akan dipasang dari titik mana ke titik mana. Nah, di situ akan ada pengukuran terlebih dahulu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kabel bawah laut. Ada kelebihan, yang pertama kabel fiber optik yang digunakan memiliki ukuran yang besar, sehingga mampu mentransmisikan informasi lebih banyak dengan cepat. Nah, ini dibuktikan dengan bentuk kabel bawah laut yang terkesan terlihat seperti raksasa karena itu berlapis-lapis. Yang kedua ada jenis kabel fiber optik sudah dilengkapi dengan eh, proteksi yang tinggi dan dapat mengantisipasi jika terjadi noise. Nah, betul sekali ya teman-teman, karena kabel fiber optik sendiri ini dilapisi beberapa keunggulan gitu dari lapisan-lapisannya. Yang ketiga, tahan terhadap bahan kimia, gas beracun, dan tahan air. Nah, di sini juga bersinggungan dengan susunan dan struktur dari kabel fiber optik itu sendiri. Yang kedua, ada kekurangan. Yang pertama ada biaya yang harus dikeluarkan cukup cukup besar karena pembangunan kabel bawah laut ini cukup mahal. Betul sekali.
Yang kedua, ada pembangunan dan pemeliharaan menggunakan peralatan khusus. Nah, di sini ketika terjadi kerusakan atau korsleting akibat air laut atau gigitan-gigitan biota laut, nah di sini pemeliharaan dan pembangunan atau rekonstruksi yang dilakukan uh, oleh di sini yang kedua ada kekurangan. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan kabel bawah laut cukup mahal. Nah, betul. Karena di sini tidak semata-mata hanya memasang kabel di bawah laut ya, teman-teman. Karena harus dipikirkan juga secara matang-matang bagaimana alurnya gitu. Nah, di sini yang kedua ada pembangunan dan pemeliharaan menggunakan peralatan khusus. Nah, ketika terjadinya konsleting akibat air laut atau biota laut, tentunya para peneliti dan yang memegang fungsi utama untuk memperbaiki itu tentunya dari profesi yang khusus gitu ya, karena mereka mempunyai peralatan khusus untuk rekonstruksi dari pembangunan dan pemeliharaan kabel bawah laut. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan atau korsleting, cukup sulit untuk mengatasinya dan perlu seseorang yang ahli di bidangnya. Betul sekali. Tentunya ini cukup cukup berdampak sangat besar gitu untuk adanya kabel bawah laut ini karena perlu pemeliharaan yang intens gitu. Yang keempat ada berdampak terjadinya kerusakan ekosistem laut karena adanya kabel di bawah laut. Nah, di sini juga memang kekurangan dari pemasangan kabel bawah laut ini akan berdampak pada ekosistem laut karena mungkin biota laut yang ada di bawah sana akan terganggu. Selanjutnya ada struktur kabel bawah laut. Yang pertama ada polietilena. Nah, polietilena ini terbuat dari plastik yang tebal. Tentunya ini dipakai untuk beberapa kegiatan pemasangan kabel bawah laut, kabel bawah tanah, karena dari strukturnya itu yang tebal tahan air. Yang kedua ada pita milar. Ketiga ada baja, ini kabel baja. Yang ketiga, keduanya ini pita milar dan kabel baja ini fungsinya sama untuk menahan air dan kuat dalam kondisi bagaimanapun. Nah, selanjutnya ada ini besi aluminium. Ini sebagai penghalang air juga. Yang kelima ada polikarbonat. Yang keenam ada tabung tembaga dan aluminium. Yang ketujuh ada lapisan ini jelly seperti apa ya? Ini untuk melindungi dari serat optiknya. Nah, di sini transmisi data yang terjadi itu di fiber optiknya, di sini di serat optik. Mengapa harus memakai serat optik? Karena serat optik sendiri ini mampu mentransmisikan data dengan sangat cepat gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada map penyebaran kabel bawah laut. Nah, di sini penyebaran kabel-kabel bawah laut dari benua yang ada di dunia. Di sini terpampang penyebarannya bagaimana. Selanjutnya ada IPv4. Pengertiannya yaitu IP4 adalah IP address yang memiliki pengalamatan dengan jumlah bitnya yaitu 32 bit, di mana terbagi 4 blok yang masing-masing setiap blok terdiri atas 8 bit. Nah, di 8 bit ini terdiri dari angka biner atau bilangan biner yaitu antara angka 1 dan 0. Nah, angka yang terdapat pada setiap blok nilainya tidak terbatas antara 0 sampai 1, tetapi direpresentasikan oleh angka biner antara 1 dan 0.
1 dan 0. Selanjutnya ada jenis IP address. Yang pertama ada IP public. IP public sendiri merupakan sebuah alamat yang bertugas pada setiap komputer dalam hal keterhubungan internet, yang dimana setiap perangkat akan memiliki alamat IP yang unik. Karena tidak mungkin setiap perangkat ini memiliki IP address yang sama. Nah, IP public sendiri secara langsung terhubung dengan gerbang internet yang mana diatur oleh Internet Service Provider. Nah, yang kedua ada IP private. IP private ini dikatakan pribadi ketika suatu jaringan terhubung ke salah satu rentang nomor pengalamatan untuk jaringan pribadi seperti Local Area Network atau LAN. Nah, IP private ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas A. Kelas A ini terdiri dari IP private. Nah, IP private. Nah, mengapa dikatakan private? Karena pribadi. Ketika suatu jaringan terhubung ke salah satu rentang nomor pengalamatan untuk jaringan pribadi seperti local area network atau LAN, IP private ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas A. Dikatakan kelas A ini apabila nilai bit pertamanya bernilai 0 dan memiliki kombinasi bilangan biner 0 dan 1 yang menjadi 8 bit pertama. Yang kedua ada kelas B. Dikatakan kelas B apabila pada 2 bit pertamanya bernilai 1, 0 dan 2 bit tersebut serta seterusnya menjadi 16 bit pertama. Lalu kelas C. Dikatakan kelas C apabila 3 bit pertamanya bernilai 110 dan 3 bit pertama tersebut dan 21 bit seterusnya menjadi 24 bit pertama yang memiliki kombinasi bilangan biner 0 dan 1. Sebetulnya ada beberapa kelas lagi, yaitu kelas D dan E, namun yang umum digunakan itu dari kelas A hingga kelas C. Nah, penggunaan IP address private ini digunakan dalam jaringan komputer pribadi, contohnya Wi-Fi rumah, kampus, kantor, maupun sekolah. Atau jaringan yang ada di rumah, kampus, kantor, sekolah, yang memungkinkan komputer secara bersamaan itu berada dalam satu jaringan. Nah, perangkat jaringan lokal yang menggunakan IP private tidak dapat terhubung tanpa bantuan router atau bantuan network address translation. Nah, selanjutnya itu konversi IP address ke bilangan biner. Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk melihat IP address public yaitu dengan cara mencari di Google dengan keyword yaitu what is my IP. Nah, nanti akan tampil. Lalu untuk melihat IP address private yaitu dengan cara membuka command prompt, lalu ketik perintah ifconfig, lalu tekan enter. Nah, di sini contohnya ada IP public yaitu 116, 206, 15, 52. Nah, kita akan konversikan ke dalam bilangan biner dengan rumus 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, selanjutnya akan ada penyelesaiannya. Nah, di sini terlebih dahulu teman-teman tulis terlebih dahulu ya. IP address yaitu 116, 206, 15, 52. Nah, rumusnya itu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Rumus di sini sudah mutlak ya teman-teman. Yang jumlahnya itu 255. Dengan mengacu pada materi IP versi 4 itu jumlah rentang binernya itu 0 sampai 255. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu menyusun terlebih dahulu ke bawah dari IP address yang sudah kita dapatkan.
Nah, di sini mengapa 128 0 dan 64 itu 1? Nah, di sini bilangan 128 ini melebihi dari 116, tentunya tidak akan dapat dijumlahkan. Nah, di sini kita pilih 64 ditambah 32, hasilnya itu 96. Nah, 96 ditambah 16, 112. 112 ditambah 4, hasilnya 116. Nah, keadaan yang dapat dijumlahkan ini ditulis dengan angka 1 dan angka yang tidak dapat dipakai itu ditulis dengan 0. Selanjutnya juga dengan 206 kita memakai 128, 64, 8, 4, dan 2. Selanjutnya 15 kita memakai 8, 4, 2, dan 1. Yang terakhir ada 52, kita memakai 32, 16, 8, 4, dan 2. Nah, jadi hasil dari konversi IP address yang tadi dicontohkan yaitu ditulis menjadi bilangan binarnya yaitu 0111 0100 titik. Nah, di sini disambungkan ke bawah teman-teman 11001110 titik 00001111 titik 001111 dan 0. Begitu teman-teman. Mudah bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.